serunya berseluncur di irigasi. Pesona pariwisata Lombok emang gak ada habisnya. Salah satunya objek wisata air irigasi Abangan yang cukup menguji adrenalin ini nih. Terletak di Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah, wisata ini bisa dikatakan sebagai waterboom alami. Irigasi Abangan memiliki tingkat kemiringan sekitar 15 derajat dengan aliran air deras layaknya seluncuran di waterboom. Satu persatu anak-anak berseluncur dengan riang gembira. Jangan khawatir, irigasi ini aman karena airnya tidak terlalu dalam. Setelah mencoba permainan perosotan irigasi ini, kemudian anak-anak akan berenang menyusuri terowongan irigasi. Berseluncur di parit Abangan sangat cocok untuk mengisi liburan. Sama siapa aja mandi tadi? Teman-teman saya. Teman-teman. Ini memang sering ke sini, sering. Untuk seru-seruan ya. Selain berseluncur, Anda juga dapat bersuah foto dengan pemandangan persawahan yang indah dan jembatan irigasi yang estetik. Di lokasi ini juga telah tersedia warung-warung yang menyediakan makanan sebagai solusi ketika Anda merasa lapar. Estetik kalau kita fotoan, ditambah lagi ini dengan hamparan sawah yang hijau dan berubah, jadi cukup bagus. Nah, jika Anda ingin mencoba sensasi bermain wisata air yang berbeda dari biasanya dan cukup menguji adrenalin, cobalah ke wisata air irigasi Abangan ini ya. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Lihat pemirsa, panorama alam yang sangat indah ini. Objek wisata Negeri Kayangan ini berada di Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Disebut Negeri Kayangan karena untuk menuju lokasi ini terdapat jalan penghubung desa yang terlihat menembus awan saat berkabut. Selain pemandangan alam yang indah, lokasi wisata ini punya ciri khas bangunan kastil kuno bergaya Eropa dan kuda sembrani. Menariknya, dari tempat ini, pengunjung bisa melihat pemandangan Gunung Merapi dan Merbabu, serta barisan Bukit Menoreh. Tak heran, banyak wisatawan dari berbagai daerah datang berwisata ke Negeri Kayangan, terlebih saat musim libur tiba. Mereka mengaku senang karena objek wisata ini masih asri dan udaranya sejuk, serta banyak spot foto yang menarik. Sangat indah, tempatnya sejuk, terus dapat melihat pegunungan begitu, dan ini baru pertama kali saya ada di sini. Sekarang sih luar provinsi, luar kota, luar daerah banyak banget. Ada bangunan kastil, kereta kencana, patung kuda sembrani, dan gapura kastil. Untuk menikmati suasana di lokasi wisata Negeri Kayangan, pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp13.000. Nah, bagi Anda yang sedang berlibur atau berkunjung ke Kabupaten Magelang, bisa menyempatkan diri berwisata di tempat ini. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Buletin iNews Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Yasmin Atadia, inilah Buletin iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi hari ini merasa dibohongi selama 17 tahun. Ratusan warga termasuk emak-emak dari desa Batu Sondat, Mandailing Natal, Sumatera Utara berunjuk rasa menuntut realisasi lahan plasma yang belum disediakan perusahaan. Bahkan emak-emak ini sampai menangis histeris karena tak menemui solusi dari pihak perusahaan. Jiwa normal kita, Pak, dan balikan hak masyarakat, Pak. Sudah berapa? Mama dari desa Batu Sondat, Mandailing Natal, Sumatera Utara ini histeris saat melakukan orasi di kantor perusahaan kelapa sawit PT PN 4. Mereka rela melakukan long march sejauh 5 km menuntut kejelasan atas lahan plasma seluas 1.200 hektar yang hingga 17 tahun terakhir belum direalisasikan pihak perusahaan. Dalam orasinya, sejumlah mama ini merasa selalu dibohongi pihak perusahaan.
Aksi warga desa Batu Sondat menuntut realisasi lahan plasma sudah berlangsung berulang kali. Namun ironisnya, pihak perusahaan kerap ingkar janji. Nunggu keputusan terbaik yang akan ditawarkan di saat mediasi nanti. Kami tetap akan lakukan pematokan lahan. Bapak-bapak, atas nama KUD dan juga kami PT PNPA Regional 2 sudah mendapat undangan dari Pemkab untuk mediasi pembicaraan tanggal 12 nanti. Menjaga kemungkinan unjuk rasa berjalan anarkis, ratusan personel polisi dikerahkan mengamankan jalannya unjuk rasa. Karena tak menemukan titik terang atas tuntutannya, warga akhirnya mematok sendiri lahan milik perusahaan. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, rekaman video seorang nenek melintasi jembatan gantung dalam kondisi miring di Lebak, Banten viral di media sosial. Meski berbahaya, warga terpaksa melintasi jembatan setinggi 20 meter tersebut karena merupakan akses tercepat untuk beraktivitas ke pasar hingga sekolah. Ada kenekan nenek-nenek lagi. Seorang nenek harus bertaruh nyawa saat melewati jembatan miring di Desa Marga Tirta, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Dengan berpegangan pada salah satu seling yang masih ada, nenek tersebut berjalan berhati-hati melintasi jembatan sepanjang hampir 100 meter. Warga setempat menyebut jembatan miring akibat salah satu seling putus dan hingga kini belum ada perbaikan dari pemerintah. Meski berbahaya, tetapi warga terpaksa melewati jembatan gantung ini karena satu-satunya akses tercepat untuk sampai ke pasar, sawah hingga ke sekolah. Setiap hari warga termasuk anak sekolah harus melintasi jembatan dengan ketinggian lebih dari 20 meter di atas sungai ini. Ini Bu udah lama belum? Udah lama. Udah lama. Belum ada perbaikan atau gimana? Belum, ini lama ya, pengen cepet gitu ya. Biar anak sekolah mau masuk gitu, udah beres ini. Oh gitu. Ibu-ibu mau ngaji nggak bisa nyebrang. Kalau lewat ke sana itu ada kegiatan apa sih? Sekolah agama. Itu tiap hari atau gimana? Iya. Gitu. Nah, kalau lihat kondisi jalan seperti jembatan seperti ini, takut nggak sih, Neng? Takut. Warga berharap pemerintah secepatnya memperbaiki jembatan karena dikhawatirkan sewaktu-waktu dapat putus. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Setelah dibebaskan Peggy Setiawan, Selasa sore pulang ke kampung halamannya di Cirebon, Jawa Barat. Kedatangan Peggy Setiawan langsung disambut meriah oleh ratusan warga setempat yang telah menunggu sejak Selasa siang, dan Peggy pun sempat bersujud sesampainya di rumah. Selamat ya Mas. Kedatangan Peggy Setiawan di kampung halamannya di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat disambut antusias ratusan warga. Ibunda Peggy, Kartini, juga terus tersenyum sumringah karena bisa membawa anaknya kembali ke kampung halaman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mana? Peggy yang hendak masuk ke rumah pun disambut rebana oleh warga sekitar yang sejak pagi menunggu. Sejumlah warga juga memeluk Peggy dengan sukacita. Sambutan tanpa henti dilakukan warga hingga Peggy menuju pintu masuk rumahnya. Sementara itu, di depan warga, Peggy mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pembebasannya. Saat ditanya rencana ke depan, Peggy mengatakan akan melanjutkan cita-citanya. Terutama buat para kuasa hukum saya dan para semua orang-orang yang baik kepada saya. Untuk kedepannya saya ya untuk saat ini untuk kumpulan dulu sama keluarga, dan setelah itu saya akan melanjutkan perjalanan dan cita-cita saya. Sebelum kembali ke Cirebon di hari pertama bebas, Peggy Setiawan berkumpul dengan sanak saudara di rumah singgah di Kota Bandung. Peggy juga sempat membuatkan kopi untuk rekan-rekannya dan berbagi cerita selama di tahanan. Peggy akhirnya menghirup udara bebas setelah ditahan 49 hari di Polda Jawa Barat usai hakim mengabulkan gugatan pra-peradilannya. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, Evan David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu di Banjarnegara, Jawa Tengah tega membunuh bayi yang baru dilahirkannya. Polisi menyebut motif pelaku tega membunuh lantaran bayi merupakan hasil hubungan gelap dengan pria lain. Wanita berinisial T ini ditetapkan sebagai tersangka setelah diketahui membunuh bayi yang baru dilahirkannya. Peristiwa pembunuhan bayi yang terjadi pada 12 April silam ini ditangani polisi usai mendapat laporan dari masyarakat.
Polisi menyebut motif pelaku tega membunuh bayinya lantaran bayi merupakan hasil hubungan gelap dengan tetangganya. Polisi juga mengatakan berdasarkan hasil otopsi, saat dilahirkan kondisi bayi dalam keadaan hidup sebelum akhirnya meninggal karena dianiaya. Kami mendapatkan informasi pengaduan bahwa ada bayi yang meninggal secara tidak wajar, lahir dalam keadaan masih hidup dan kemudian tanda-tanda kekerasan fisik yaitu pembekapan sehingga bayi tersebut meninggal. Malu. Malu kenapa ya? Malu karena itu hubungan gelap. Sama siapa ya? Tetangga atau? Iya, tetangga. Terus melahirkannya di mana? Iya, Terus melahirkan di kamar mandi. Atas perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah mewah berlantai 2 yang juga bekas kantor notaris di kawasan perumahan elit Menteng, Jakarta Pusat ludes terbakar. Di lokasi lain, kebakaran menghanguskan satu bangunan resto ayam goreng cepat saji di Jalan Muhtar Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kobaran api seketika membesar dan membakar sebuah rumah mewah 2 lantai yang juga bekas kantor notaris di Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta Pusat. Api pertama kali muncul dari salah satu kamar yang ada di lantai 2, kemudian membesar dan melumat habis seluruh barang di dalam ruangan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Salah satu pegawai kantor notaris menyebut sempat terdengar beberapa kali suara ledakan sebelum muncul kobaran api. Saya juga nggak tahu mati lampu, saya turun. Masih lihat, nggak ada asap. Aku masih pada keluar, fotonya udah keluar api. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, satu bangunan resto ayam goreng cepat saji di Jalan Muhtar Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api dan berhasil mencegah merambatnya api ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, meski harga eceran tertinggi minyak goreng rakyat atau minyak kita belum keluar, namun harga di pasaran sudah mulai naik. Salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta. Dan untuk mengetahui kondisi naiknya harga tersebut, kita sudah terhubung dengan reporter Elsya Keshi. Elsya, bagaimana pantauan harga minyak goreng subsidi saat ini di Pasar Palmerah? Yasmin dan juga pemirsa, sejumlah harga komoditas pangan mengalami kenaikan harga di Pasar Palmerah. Adapun salah satu yang mengalami kenaikan harga paling signifikan adalah minyak goreng yang semula berada di harga 14.000. Kini berada di harga 17 bahkan 18.000. Dan selain minyak goreng, beberapa komoditas lain seperti gula pasir juga turut mengalami kenaikan harga yang kini berada di harga 18.000 dari semula berada di harga 15.000. Sementara itu harga daging sapi juga mengalami kenaikan yang semula berada di harga 130.000 kini berada di harga 140.000. Dan untuk mengetahui seperti apa respon masyarakat terkait dengan kenaikan sejumlah harga komoditas pangan, saya sudah bersama dengan Ibu Heni yang merupakan salah satu pembeli di Pasar Palmerah. Selamat pagi Ibu Heni. Pagi. Ibu Heni, Ibu izin tanya, seperti apa respon Ibu terkait dengan kenaikan minyak goreng yang terjadi belakangan ini? Responnya sih lumayan menyulitkan ya, soalnya kan kita jadi nambah pengeluaran bahan pokok kayak itu. Kalau yang Ibu rasakan selama ini tuh kenaikannya di harga berapa sih Ibu? Dan kemudian apakah ada perubahan perilaku dari yang tadinya membeli minyak goreng minyak kita, mungkin membeli ke minyak goreng yang jenis lain atau seperti apa? Kalau minyak kita dari harga 14 menjadi 17 karena di pasar mulai langka. Saya lebih ke itu minyak curah sekarang makanya. Kalau boleh tahu minyak curah sekarang yang Ibu rasakan di harga berapa Ibu? Minyak curah itu sekitaran 18 per kilo. Oke, baik Ibu. Nah, dengan kenaikan yang cukup memberatkan ini menurut Ibu seperti apa sih harapan Ibu? Ya harapannya seperti biasa, maksudnya kalau minyak kita ya namanya ke subsidi biar kembali ke harga subsidi 14.000 gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Heni. Iya pemirsa, itu dia tadi adalah wawancara saya dengan salah seorang pembeli yaitu Ibu Eni yang dia memang merasa keberatan dengan kenaikan harga minyak goreng di pasaran akhir-akhir ini. Dan tentunya kenaikan harga ini juga memberatkan masyarakat karena mengurangi daya beli mereka. Tentunya kita berharap agar harga-harga di pasaran dapat kembali normal dan kami akan melaporkan kembali kepada Anda Yasmin. Ya baik, ternyata selain minyak goreng sejumlah komoditas pangan lain mengalami kenaikan harga di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Terima kasih Elsya Keshi atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.
Ya, pemirsa, kini kita ke informasi kuliner, yakni Foodigram. Kali ini ada rekan Bayu Pradana yang akan ajak Anda untuk makan masakan rumahan dengan beragam sajian yang unik. Kira-kira seperti apa? Langsung kita simak berikut ini. Nggak tahu, weh. Minuman yang paling manja adalah wedang. Masih baik. Kangen masakan rumah. Bocah, emang kenapa sih? Ya nggak apa-apa, udah mending lu ikut gua aja dah. Mana? Makan. Gimana? Biar lu nggak kangen lagi sama rumah. Beneran? Ya udah ayo. Bener, makan ya. Halo Mbak. Jadi sebenarnya konsepnya apa nih? Konsep kita di sini sesuai dengan tagline kita, itu adalah serasa di rumah. Jadi benar-benar kalau makan di sini udah pasti dari mulai makanannya sampai ke ambience pun juga semua. Oh, ini Sudah berasa serasa sih ya, berasa di rumah. Saya lapar, Mbak. Oke, makanya kita coba. Saya cobain ya. Pasti. Oke, deh saya ke sana ya, Mbak ya. Oke, mari. Mari, Mbak. Buat makan kita coba yang pertama ada pardeng balado. Tahu nggak pardeng balado apa? Ada tuh tariannya tuh. Dinding pardeng deng. Bukan ya? Bukan. Oh bukan. Yang sambal merah lebih ada aksen manisnya. Yang hijau lebih gurih. Tapi dua-duanya oke banget. Kawin dia sama dendengnya. Jadi kalau gaprak ini adalah jawaban dari segala doa. Kalau selama ini kita galau, gado-gado apa ketoprak? Ini dua-duanya. Ada rasa-rasa kencurnya, tapi juga gado-gadonya masih bermain, dia punya bumbu ya. Antara bumbu kacang, karena kencur juga. Nah ini dia nih giliran yang manis-manis yang nemenin saya. Ada arema. Arema adalah kepanjangan dari apel, renyah, dan manis. Aku terbelalak. Enak banget kayaknya. Enak banget. Tadi aku terbelalak, sekarang aku tertegun. Ternyata kalau pakai es krim sama pakai sausnya ini kayak susu sih. Makin balance, ada anget-anget dari cinnamonnya, tambah lagi es krimnya itu bikin apa ya, bikin ceria gitu hari-hari kita ya. Udah gak kangen rumah lagi dong. Alhamdulillah saya kangen mereka sekarang. Nah, di sini kita mau cobain minuman yang manja. Ayo, kira-kira minuman apa yang paling manja? Cakep. Cakep bukan pantun. Bukan ya? Apa minuman yang paling manja? Nggak tahu, Bay. Minuman yang paling manja adalah wedang. Deh, pokoknya pemirsa jangan lupa untuk kesini cicipin masing-masing makanannya di daerah Kuningan bersama juru kamera Laksana Tiara. Saya Bayu Pradana. Sampai jumpa. Pemirsa, Anda kembali di Buletin News Siang bersama saya Yasmin Ataria. Pemirsa, akibat dihantam ombak besar, seorang remaja terjatuh dari perahu yang ditumpanginya di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Sementara sebuah alat berat yang diangkut truk trailer tersangkut rambu batas ketinggian kendaraan di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Dan dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Sejumlah anak buah kapal mengevakuasi seorang remaja terjatuh dari perahu yang ditumpanginya di perairan Pulau Hoga, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi. Diduga korban hilang keseimbangan hingga tercebur ke laut bersama pintu kapal yang lepas akibat dihantam ombak besar. Sebuah alat berat yang diangkut truk trailer tersangkut rambu batas ketinggian kendaraan di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Selain menyebabkan tiang rambu nyaris roboh, insiden ini juga membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan. Isak tangis mewarnai pemakaman seorang pelajar SMA 1 Cawas, Klaten yang tewas usai merayakan ulang tahunnya. Korban meninggal setelah dijatuhkan teman-temannya ke kolam hingga kakinya kram dan korban berpegangan pada kabel yang teraliri arus listrik. Dua rekan korban yang berusaha menolong sempat tersetrum namun berhasil menyelamatkan diri.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita hari ini. Saya Asma Tadia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.